Bapak Samangina, selamat malam. Beribadah pertanyaan. Kita bernyanyi dari buku ND KBP nomor 135 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah jiwaku, bangunlah hari gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND KBP nomor 153 ayat 1 dan ayat 2.
Pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang tidak tanpa harapan dan Allah di dalam dirinya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merupakan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperkatakan keduanya adalah satu tubuh dengan Allah bersatu dan menyiapkan persetujuan pada saat itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kami yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena oleh Dia, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu batu dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 481 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Semoga
Semoga kita semua dalam keadaan sehat Tuhan, dan kiranya saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Bapak Ibu Saudara, nats firman Tuhan bagi kita dalam pertanyaan Baumin ini malam ini tertulis dalam Kejadian 32 ayat 13 hingga ayat 21. Demikian bunyinya. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui berserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua ingat bagaimana cerita Yakub dan Esau. Yakub yang melarikan diri dari rumahnya hingga tiba di rumah pamannya Laban setelah dia berlaku curang kepada kakaknya Esau. Dia merebut berkat dari ayahnya, dan dia juga merebut hak kesulungan dari Esau. Akhirnya Yakub harus tinggal menjadi orang asing di tempat pamannya Laban selama 20 tahun. Sesungguhnya ia begitu rindu untuk kembali ke rumahnya sendiri. Sesungguhnya ia begitu rindu untuk kembali ke kampung halamannya sendiri. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, dalam nats kita saat ini, dalam kerinduannya dia berjalan kembali, ingin kembali ke rumahnya. Namun sebelum tiba di rumahnya, di waktu dia beristirahat dalam perkemahan, muncullah ketakutan di dalam hati Yakub terhadap Esau. Takut karena salah, berani karena benar. Dia mengingat kesalahannya di masa lampau kepada saudaranya atau abangnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau ke tempat tinggal Esau di Edom. Ia berkata kepada hambanya supaya hambanya menceritakan kepada Esau bahwa ia sudah lama tinggal di rumah pamannya
Laban menjadi orang asing. Setelah suruhan Yakub kembali dan memberitahukan kepada Yakub bahwa mereka telah menyampaikan pesan Yakub tersebut kepada Esau. Ternyata Esau pun sedang berjalan dengan pasukannya sebanyak 400 orang ingin menemui Yakub. Lalu semakin muncullah rasa takut pada diri Yakub. Dia takut karena kesalahan-kesalahan masa lampau. Dia takut jangan-jangan Esau nanti akan membunuh dia karena amarahnya kepada Yakub. Di dalam ketakutannya, akhirnya Yakub menyusun strategi untuk menghadapi kakaknya atau abangnya Esau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, strategi yang dilakukan oleh Yakub, yang pertama, ia berdoa kepada Tuhan. Ia berserah kepada Tuhan. Ia memanggil Tuhan dan bahkan ia berkata, "Ya Tuhan, Tuhan yang telah berfirman kepadaku supaya aku pulang ke negeriku serta kembali kepada sanak saudaraku, karena Tuhan akan berbuat baik kepadaku." Yakub mengatakan itu. Dia mengingatkan perkataan Tuhan yang telah dia terima. Perkataan Tuhan kepada dia, "Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu. Aku akan berbuat baik kepadamu." Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, Yakub juga sebelum nats ini di dalam doanya dia mengingat berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak di dalam kehidupannya, walaupun dia seorang pengembara yang tinggal di tempat orang asing. Dia mengatakan, "Ketika saya berangkat dari tempat lahir saya hanya membawa satu tongkat. Tetapi sekarang," dia mau mengatakan itu, "saya kembali dengan banyak berkat Tuhan yang telah dia terima." Kita lihat tadi, sedangkan yang dia persiapkan mau dipersembahkan kepada Esau begitu banyak. Kambing, domba, unta, lembu, keledai, banyak sekali. Dan bukan hanya itu, dia memiliki banyak keturunan dan banyak budaknya. Bahkan dia bisa menyusun hingga 2 kelompok besar dalam perjalanannya yang akan kembali ke tempat lahirnya, yang akan kembali ke tempatnya. Dia mengakui itu semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa, "Ingatlah akan janjimu kepadaku." Itu dia katakan kepada Tuhan. "Bukankah Engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Itu bisa kita baca di ayat 12 itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam doa atau penyerahan diri dari Yakub kepada Tuhan, dia benar-benar mengingatkan yang pertama janji Tuhan kepadanya bahwa Tuhan yang memanggil dia akan kembali ke tempat tinggalnya, ke kampung halamannya. Dan juga dia mengingatkan bahwa banyak berkat Tuhan yang telah dia terima sepanjang dia sebagai orang asing di tempat orang lain. Dan kemudian dia mengingatkan lagi janji Tuhan kepada dia, janji yang masa akan datang yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Dia akan mempunyai keturunan yang banyak. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, Yakub benar-benar percaya, Yakub benar-benar yakin pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memanggil dia, dan Tuhan yang memberkati dia, dan bahkan Tuhan yang telah menetapkan masa depan yang lebih cemerlang lagi bagi hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu panggilan bagi kita di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita menghadapi masa sulit,
Ingat bahwa Tuhan yang menempatkan kita di dunia, Tuhan yang memanggil kita di posisi dan tempat kita sekarang ini. Dan ingat berkat-berkat Tuhan yang banyak di dalam kehidupanmu. Itulah yang menguatkan kita untuk menjalani kesulitan yang kita hadapi. Dan ketika kita mau tetap hanya bersandar kepada Tuhan, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pergumulanmu berdoalah kepada Tuhan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak dan tetap menyertai saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, strategi yang dilakukan oleh Yakub di dalam menghadapi abangnya Esau dan untuk menguasai rasa takut yang dia hadapi itu, dia membagi kelompoknya dengan 2 pasukan, dengan tujuan apabila pasukan yang pertama yang dia putus berjalan diserang oleh Esau, maka ada kelompok kedua lagi di belakang yang mungkin bisa dia selamatkan dan dia sendiri bisa terselamatkan. Itu adalah strategi hidup untuk menghadapi ketakutan yang dirasakan oleh Yakub. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan persembahannya, atau mungkin kita bisa katakan ini buah tangannya kepada abangnya Esau sebagai persembahan perdamaian. Bukan sogokan, bukan pelicin, bukan suap yang dia lakukan, tetapi semuanya seperti yang telah kita baca tadi, dia persiapkan sebagai bukti dari penyesalan dia atas kebersalahannya. Dan ketika dia melakukan itu, dia sangat berharap kalau Esau dengan hati yang terbuka akan mau menerima penyesalan daripada Yakub dan akan terjadi perdamaian antara dia dengan abangnya tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan nats firman Tuhan pada kita saat ini? Di zaman sekarang, di masa pandemi COVID-19 yang semakin mencekam ini, di zaman kita sekarang di dalam merasakan ketakutan dalam perjalanan hidup, nats ini benar-benar menyapa kita, menguatkan kita. Kita perlu meneladani Yakub. Apa yang dia lakukan, strategi apa yang dia lakukan ketika dia mengalami rasa takut itu, ketika dia mengalami rasa yang begitu mencekam itu. Yang pertama, sama seperti yang dilakukan oleh Yakub, mari kita Bapak Ibu Saudara serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berdoa, tetaplah berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan yang menempatkan kita sekarang di tempat kita ini, di zaman ini, untuk menghadapi masa yang sulit ini, masa pandemi COVID-19 ini. Kita ingat itu, Tuhan yang memanggil dan menempatkan kita. Artinya kita bukan sendiri. Serahkan semua dan panggil Tuhan tetap menyertaimu. Kemudian supaya menghibur dirimu di masa yang mencekam ini, ingat berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan di dalam kehidupanmu. Banyak berkat Tuhan yang telah engkau terima. Walaupun begitu berat kehidupan kita saat ini karena pandemi COVID-19 ini sangat-sangat mencekam, tetapi jauh lebih banyak berkat Tuhan yang kita terima dari permasalahan yang kita hadapi sekarang. Karena itu tetaplah percaya atas pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup yang sulit ini, yakinlah Anda akan dimampukan Tuhan untuk melewati semuanya
dalam hidupmu setelah kita melewati masa yang mencekam ini. Anda mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya di dunia ini, menyatakan Tuhan kita itu luar biasa, untuk menyatakan bahwa Tuhan kita itu hebat, jauh dari segala pemikiran, dari segala pikiran manusia, dari segala kemampuan manusia, dari segala kuasa manusia. Mungkin Bapak Ibu Saudara, sebelum pandemi COVID-19 ini kita sudah banyak yang membanggakan kemampuan kita sendiri, membanggakan kehebatan kita, membanggakan teknologi kita, membanggakan kekayaan kita, karena kita bisa meraup semua yang ada di dunia ini. Kita bisa memakai teknologi kita, sepertinya sudah melampaui semua ilmu pengetahuan yang ada. Tapi dengan COVID ini, semua kita diingatkan, baik yang miskin, yang kaya, yang pintar, yang bodoh, yang di kota, yang di kampung, semua kita sekarang diingatkan siapakah kita sesungguhnya. Apa artinya kekayaanmu itu? Bisakah menyelamatkan hidupmu sekarang? Bisakah kekuasaanmu itu menyelamatkan hidupmu dari COVID ini? Bisakah kehebatanmu dengan teknologimu menyelamatkan engkau dari COVID ini? Sungguh tidak ada yang bisa, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Karena itu tetaplah berserah kepada Tuhan. Berdoa, jauhkanlah kesombongan dari hidupmu. Apapun yang bisa kamu miliki sekarang, semua itu bersumber dari Tuhan dan harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan saat ini. Semua kita takut, kita tidak tahu. Entah di samping kita sekarang virus itu atau di dekat kita tidak tahu. Hanya bersandar kepada Tuhan, sehingga kita semakin yakin untuk melangkahkan di langkah kita di dalam perjalanan hidup kita sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, strategi yang dilakukan oleh Yakub tadi, dia membuat 2 kelompok pasukannya. Strategi yang untuk melindungi dirinya supaya selamat dari ancaman yang dia anggap abangnya itu akan membunuh dia. Sekarang apa strategi yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita, kelanjutan kehidupan kita? Di samping tadi kita hanya mengandalkan Tuhan, tetapi ada strategi yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara di masa yang sangat-sangat mencekam ini. Tetaplah setia menjalankan protokol kesehatan. Tetaplah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, stay at home. Kalaupun harus keluar dari rumah, harus karena urusan yang sangat-sangat penting. Tingkatkan imunitas tubuhmu dengan memakan makanan yang bergizi, dengan penuh vitamin, dan tingkatkan kualitas imanmu, sehingga kamu tidak akan takut menghadapi apapun, karena Tuhan kita akan melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita mau menjaga diri kita, setia melakukan protokol kesehatan, itu strategi kehidupan yang harus kita lakukan saat ini. Seperti strategi kehidupan yang dilakukan oleh Yakub. Lakukan amal minang saudaraku semuanya. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat indah kita saat ini mengajak kita ingat, perdamaian itu sesungguhnya dibayar dengan harga mahal. Karena itu jangan sekali-sekali melakukan kerusuhan, jangan sekali-sekali melakukan pertikaian, percecokan dan lain sebagainya yang menghancurkan kesatuan. Karena perdamaian itu sesungguhnya harus dibayar dengan harga yang mahal. Bapak Ibu Saudara melihat tadi bagaimana Yakub itu menyediakan kambing jantannya, kambing betinanya, domba betina, domba jantan, untanya, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus keledainya, semua dipersiapkan. Itu sesungguhnya bukan sombong, tetapi sesungguhnya dia mau menunjukkan bukti penyesalan dia atas kesalahannya kepada saudaranya. Dan dia begitu benar-benar merindukan perdamaian itu, merindukan persatuan kembali sebagai saudara sekandung.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita untuk menebus perdamaian atau untuk membayar segala pertikaian mungkin yang telah kita lakukan dengan orang lain. Kalau orang Batak sangat jelas itu melakukan maridah sinawa, setelah memotong berdua makan bersama, itu tanda perdamaian bagi orang Batak. Tetapi jauh lebih lagi, nilai atau perdamaian itu benar-benar dibayar dengan sangat-sangat mahal oleh Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan kita manusia dengan Allah Bapa. Karena dosa kita sudah jauh dari Tuhan kita, tapi karena kasih Tuhan, perdamaian kita dibayar oleh darah Kristus sendiri. Dia rela disayang, dia rela mati demi dosa-dosa kita, demi memperdamaikan kita, orang yang berdosa ini dengan Allah Bapa yang Maha Kudus itu. Darahnya yang menyucikan kita, sehingga dengan darahnya kita dikuduskan, dan dengan dikuduskannya kita bisa bersekutu kembali dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Itu adalah sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu orang yang telah diperdamaikan oleh Tuhan Allah, dia akan senantiasa mencintai kedamaian dan menjauhkan dirinya dari segala percecokan, pertikaian, dan segala hal yang menghancurkan persatuan itu. Tetaplah rindukan perdamaian itu di rumah sama edet karena itu. Tuhan Yesus tiruat tahu. Nah, bukolong rohai. Mardame mah marsijarangan mah. Alanun di Yesus Kristus kita. Amin. Kita berdoa. Mau lihat marido Tuhan di hatamnya bagi tanggung kami gagasan itu. Mencari Tuhan di sini kami di masa hidup kami nama cai oraton di nabiyahat dan pemonosan cari nabiya kami ala di pandemi COVID-19. Tolong dengan kami naon aguan posa. Tolong dengan kami naona terpapar COVID-19. Tak butuh kami Tuhan sama dia dalam pasilipon alai postur kami narang kami jalan dengan kami asal untuk kami setia lalu mengikuti protokol kesehatan postur kami Tuhan tuna dokuasong panggonggominan asal untuk kami di bagasan kami pasal untuk Allah menilkan lama mudah kolongan petanya kok kami akaduman nami na terpapar COVID-19 bahwa akan harus sahih nasib Tuhan na untakas di batu rokok asli miroham Tuhan untakas di batu rokok kolong Tuhan terpapar dosa. Karena itu kami mengasah kolom rohani kami menginjau juga. Saya kudu semangat perkadongan kami nahona usia yang asal berguru nasida lalu berjuang mengalo minahacit ni pasal ini asal boleh diharmonakkan nasida waktu akan di hari tanah yang baju Tuhan tahu pemerintah orang kami bertugasan itu atau menginginkan untuk kami Tuhan bersinggah menghidup malu kita kehidupanmu menghidup tubuh kuasa menabui Tuhan lalu mengusir selalu virus COVID-19 yang asli roham dengan bukan masalah asal bertong Tuhan asli rohani menghidupi kami jaga asli roham bertong menghidupi nampak mereka asal bertunggu nasihat bertong lalu memutus pandai COVID-19 menghidupi
kebijakan meningkat nanti pada sini nasional ini. Karena dia nami sambut masyarakat Indonesia untuk mengikuti anjuran dan anjuran pemerintahan. Asa Tuhan kami balua sian atahutan balua sian dia niro alam pandemi COVID-19. Oleh tema di Tuhan saat yo masuk dia luas di kuliah ni. Mau di kuliah harus kau sudah. Kalau orang mengasah pun padalan Tuhan mahu berdasar Kristus Yesus matangnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 743 ayat 1. Tidak kondusif saat ini dan selalu harus lewat virtual Tuhan Yesus. Tuhan, kami tetap menaikkan doa-doa kami untuk kondisi bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, di mana pandemi masih terus berlangsung dan yang lebih menyedihkan bagi kami adalah sudah segitu banyaknya orang-orang, saudara, teman dan berita yang kami dengar, sungguh banyak yang sudah terpapar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebagai umat yang berdosa meminta pengampunan yang daripada Engkau saja. Engkau yang memberikan pemulihan bagi bangsa kami, Engkau yang memberikan kasih-Mu kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh melewati pandemi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami HKBP Sukatani, jemaat HKBP Pagaran kami juga Harjamukti dan Gunung Putri yang mungkin dalam kondisi kurang sehat, mungkin dalam kondisi harus isolasi mandiri, mungkin dalam kondisi kehilangan mata pencarian atau banyak hal Tuhan yang harus dipikirkan karena dampak COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kuatkan untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang melakukan isoman secara mandiri maupun harus berada di rumah sakit. Tuhan, berikan semangat, berikan kasih-Mu, dan berikan kesembuhan yang daripada Allah, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa dan bersyukur untuk jemaat kami yang sudah memperoleh kesembuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memulihkan dan menambah-nambahkan kesehatan. Biarlah yang sakit cepat mendapat kesehatan dan yang sehat tetap sehat ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang mereka kasihi, agar Tuhan Yesus Engkau yang menguatkan dan menghibur mereka, karena Engkau sumber kekuatan, sumber penghiburan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saat ini
akan maksudnya vaksin yang terus berjalan di negara kami. Biarlah semua vaksin yang sudah diprogramkan oleh pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik. Saat ini sudah mulai di umur 12 tahun sampai lansia dan semua sudah mulai digencarkan Tuhan untuk seluruh bangsa negara kami ini boleh melakukan vaksin. Biarlah berikan kesadaran kepada warga negara Indonesia untuk mau memberikan diri mereka divaksin Tuhan. Dan biarlah pemerintah kami boleh mengaturnya juga dengan baik. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini yang menurut kami cukup sulit. Biarlah Tuhan berikan kesehatan kepada Bapak Presiden kami Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu bagi dia, berikan kekuatan, hikmat yang daripada Allah saja ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan kami tidak putus asa, kami semangat, kami bisa melewati semua pandemi ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Ahmadiyah Sukatani dan paparan kami juga yang ada saat ini, baik Kanjeng Menteri maupun Putri Tuhan, berkati duluan kami masing-masing Tuhan. Biar Tuhan berikan kesehatan juga buat keluarga, buat para halado juga Tuhan berikan kesehatan semangat, buat jemaatnya juga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat Tuhan pada kondisi seperti saat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami, supaya Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat mereka untuk belajar, walaupun harus melakukan belajar secara online nanti ajaran baru Tuhan, untuk mereka mau melakukannya dengan baik dan tetap semangat Tuhan dengan kondisi saat ini. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin ya Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak kami, berikan kesehatan kepada mereka dan berkati kami juga orang tuanya untuk bisa mencukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kami boleh melewati hari lepas hari, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih tidak putusnya kami ucapkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan, yang hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ede 730 ayat 1 dan ayat 2 sambil membuka persembahan di rumah kita masing-masing. Yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Para semuanya, selamat malam, Tuhan berkati.